Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Lovers, bersama Miss Hasra, kita akan belajar bersama mengenai mata pelajaran teknologi perkantoran untuk kelas 10. Materi pelajaran kita hari ini mengenai otomatisasi perkantoran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengemukakan hakikat otomatisasi perkantoran. Yang kedua, menguraikan tahap-tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Yang ketiga, menguraikan manfaat atau tujuan otomatisasi perkantoran. Yang keempat, mengelompokkan jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Dan yang kelima, mengelompokkan aplikasi otomatisasi perkantoran. Learning Lovers, pengguna sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas merupakan dasar pengertian tentang otomatisasi perkantoran. Adapun konsep dari otomatisasi perkantoran antara lain, yang pertama, proses yang terjadi sama seperti dengan proses manufaktur yang selalu mengarah ke otomatisasi. Konsep yang kedua, mengalami evolusi dari aplikasi-aplikasi terpisah ke aplikasi terencana dan terpadu. Konsep yang ketiga, memudahkan menerima dan mengirim informasi. Konsep yang keempat, dapat memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Dan konsep yang kelima, menjadi pelengkap metode komunikasi tradisional. Learning Lovers, perlu kita ketahui bahwa otomatisasi perkantoran tidak bisa dilakukan secara langsung, akan tetapi membutuhkan tahapan-tahapan dalam penerapannya. Antara lain sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu secara tradisional. Maksudnya penggunaan teknologi yang tujuannya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Contohnya penggunaan aplikasi pengolah kata, penggunaan fax, telepon, dan yang lainnya. Tahapan yang kedua yaitu secara transisional. Maksudnya, dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Contohnya, dibangunnya sistem informasi dengan menggunakan sistem database. Tahapan yang ketiga adalah secara transformasional. Artinya, teknologi merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi, atau kita menyingkatnya menjadi ICT. Contohnya, telekonferensi. Learning Lovers, terdapat beberapa manfaat atau tujuan diberlakukannya otomatisasi perkantoran. Antara lain, yang pertama, meminimalkan biaya. Perlu kita yakini bahwa komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan.
Manfaat yang kedua, pemecahan masalah kelompok dengan meningkatkan komunikasi antar pekerja dengan lebih baik dan lebih cepat untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, sebagai pelengkap dan bukan pengganti. Artinya, otomatisasi perkantoran tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Yang keempat, penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya telepon, komputer, jaringan internet, satelit, dan lainnya. Yang kelima, manfaatnya adalah memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang keenam, meningkatkan efektivitas pekerjaan. Learning lovers, otomatisasi perkantoran akan memudahkan pekerjaan kantor lebih cepat dan lebih akurat. Berikut ini beberapa jenis otomatisasi perkantoran. Sistem komunikasi elektrik atau biasa disebut dengan Electronic Communication System. Sistem kolaborasi elektronik, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, sistem pengolahan kantor atau biasa disebut dengan Office Management System, sistem elektronik formal, dan sistem elektronik informal. Learning lovers, terdapat beberapa aplikasi penunjang otomatisasi perkantoran. Antara lain, yang pertama, pengolahan kata atau dengan kata lain word processing. Yang kedua, surat elektronik atau biasa juga disebut dengan electronic mail yang disingkat menjadi email. Yang ketiga, voicemail. Yang keempat, transmisi faksimil atau fax. Yang kelima, konferensi audio atau kata lainnya adalah audio conference. Yang keenam, konferensi video atau dengan kata lain video conference. Yang ketujuh, konferensi komputer atau dengan kata lain computer conference. Yang kedelapan, kalender elektronik atau biasa juga disebut dengan electronic calendaring. Yang kesembilan, video text. Yang kesepuluh, image storage and retrieval. Yang ke-11, desktop publishing. Learning lovers, itulah tadi pembahasan materi tentang otomatisasi perkantoran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan kata bijak kita hari ini adalah ilmu hari ini merupakan teknologi di masa depan. Today's science is tomorrow's technology. Edward Teller. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.